Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Efesus pasal 1 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati dalam perspektif Alkitab adalah pusat kehidupan. Demikianlah dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat emosional, dan karena itulah dari hati timbul iman, pengharapan, dan juga kasih. Dan hati juga melahirkan perasaan senang atau sukacita, sedih dan kecewa, marah, benci, dan juga dendam. Maka apabila hatimu baik, maka baiklah semua hidupmu. Hal ini berarti kondisi hati seseorang sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupannya. Jika hati seseorang baik, maka perkataan dan tindakan serta seluruh perilakunya akan cenderung menghasilkan buah-buah yang baik. Sebaliknya, jika hati seseorang buruk, maka hal-hal buruk juga yang akan muncul dari diri dan kehidupannya. Dalam perikop bacaan ini, hati orang-orang Kristen di Efesus sudah baik, karena mereka sudah beriman kepada Yesus dan hati mereka penuh dengan kasih. Di ayat 15-17 dikatakan demikian, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Dan dilanjutkan dalam renungan hari ini di ayat 18, dikatakan demikian, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita juga harus senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga dan memelihara hati kita dengan cara memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah yang benar. Dengan cara supaya Tuhan menjadikan iman dan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Nya. Hati yang dipelihara oleh Allah akan memampukan kita yang pertama tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memang memberikan pikiran bagi kita supaya dapat mengolah kehidupan lebih baik. Tetapi bersandar kepada pikiran akan menjauhkan kita dari Tuhan, karena pikiran kita cenderung menganalisa dan mengkritisi segala sesuatu dengan logika dan mau menyimpulkan segala sesuatu dengan logika kita yang sempit. Padahal faktanya dalam kehidupan tidak semua dapat dipikirkan. Maka karena itulah harus ada hati yang kemudian menimbang dan mengendalikan pikiran supaya dapat memutuskan dan mengambil langkah yang tepat. Salah satunya di dalamnya yaitu iman. Maka beriman bukan dengan pikiran, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Maka kita harus mendapat hati yang dijaga oleh Roh Kudus dan dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tetap dapat percaya dan beriman kepada Tuhan. Kemudian hati yang dipelihara Allah akan memampukan kita yang kedua, yaitu mengenal Allah dengan benar, sehingga tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, untuk mengenal jalan Tuhan, bukan dengan jalan logika, tetapi dengan hati, dengan sukma kita, dengan jiwa kita,
Dan dengan demikianlah kita dapat merasakan kehadiran Tuhan yang tidak kelihatan itu. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus akan membuat hati kita peka untuk merasakan bisikan Tuhan, kehadiran Tuhan, sehingga kita dapat mengenal jalannya dari alam, dari persekutuan, dari wajah-wajah sesama kita yang hidup bersama di tengah dunia ini. Hati yang dipelihara oleh Allah akan memampukan kita untuk mengerti pengharapan apakah yang ada pada Allah, sehingga kita tahu arah tujuan hidup kita, dan kita tahu mengisi kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, banyak orang tidak tahu pengharapan apa yang diharapkan dari Allah. Karena banyak orang mengikut Tuhan masih sebatas pengharapan dunia, yaitu harta kekayaan, jabatan dan nama yang tenar, dan kemudian kemenangan yang gilang gemilang, umur yang panjang, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ada juga yang masih mengharapkan dari Tuhan nikmat dunia dan kadang mau ditransfer ke surga. Tetapi kita yang hidupnya, hatinya dipelihara oleh Tuhan akan mengerti pengharapan apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan bagaimana kita mengisi kehidupan. Karena itu, saudaraku, pengharapan kita adalah hidup yang kekal dan tujuan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah hati, akal, dan pikiranmu dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan. Dengan demikian hidup akan berbahagia di dunia dan nanti bersorak-sorai menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih Tuhan memelihara kami. Dengan mengutus Roh Kudus, membimbing, menuntun, memelihara hati kami tetap kudus dan tertuju kepadamu. Maka biarlah Tuhan pelihara hati, akal, pikiran kami di dalam damai sejahtera Tuhan. Dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.